Yang terhormat Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian KEP Bangka Belitung, yang terhormat untuk tim teknis Komen Capir Digital, LC Lingkup Pusat Penyuluh Pertanian, LC Pengelolaan Penyuluh di 38 Provinsi, yang terhormat Kepala Tata Usaha Pusat Penyuluhan Pertanian, para Katimker Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Katimker Penyuluh di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota, yang kami hormati seluruh penyuluh pertanian pusat dan penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Izinkan saya Febi Suci Ramadhani untuk menjadi moderator pada apel pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita kembali hadir dalam apel pagi yang menjadi rutinitas seluruh para penyuluh. Pastinya dalam rangka konsolidasi penderasan informasi pembangunan pertanian dan juga optimalisasi peran penyuluh pertanian dalam program LTT serta Brigade Pangan. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan informasi dari tim teknis Komen Capir Digital. Kepada Ibu Intan, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mbak Febi atas pembukaannya. Semangat pagi ini kita sama-sama membuka hari Minggu yang ke berapa ini ya? Kedua, ketiga ya. Untuk yang di bulan Maret 2026 di bulan suci Ramadan ini dan sudah lebih dari tanggal 17 Ramadan ya. Jadi kita juga insya Allah mendapatkan berkah dan mudah-mudahan kita yang umat muslim bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan beberapa materi atau pencerahan yang terkait dengan Kompon Capir Digital ya, beberapa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai data. Kita sudah mendapatkan alhamdulillah ya 100% untuk semua provinsi itu sudah 100%. Mungkin saya share screen sebentar ya. Mungkin ada beberapa data yang ingin saya share screen juga ya. Nah, sudah terlihat ini. Ada lagi nanti datanya sebentar saya share. Ya, sudah terlihat ya Mbak Febi ya. Ya. Untuk provinsi 100%, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para KB tentu saja ya, nanti sampaikan salam saya untuk semua, dan saya akan sampaikan di Balai Besar BRMP. Pagi ini saya juga sedang berada di BRMP Jakarta. Recording in progress. Ada 4 atau 5 materi yang bisa kita sharing ke semuanya ya, dan kita bisa mendapatkan lebih dari 60 ribu sebetulnya, 60 juta maaf, 60 juta. Jadi ini sudah dapat 30 juta itu kemarin. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita lihat di rekap ini, kita bisa melihat mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Nah, yang saya sebutkan ini adalah tanggal 5 sampai tanggal 8 ya Bapak Ibu. Tapi setiap harinya kita bisa pantau juga di sini. Misalnya kita mau pantau tanggal 8 saja kemarin atau hari ini. Dan kami Recording in progress. mengenai pembangunan pertanian Indonesia. Jadi semua terkait dengan pembangunan pertanian Indonesia kita akan sampaikan pada Kompercapir digital ini. Jadi semuanya materi akan disampaikan atau kontennya akan disampaikan oleh Biro KLI ya. Nah, nanti ini semuanya kita harus bisa diseminasi. Nah, Bapak Ibu silakan ditambahkan lagi untuk desanya dan kecamatan dan kabupaten. Kita harapkan hari ini sudah 100% ya Bapak Ibu, para Katimker, para KLC, mohon kerjasamanya bisa ditingkatkan, kabupaten 100%, kecamatan bisa 100%, dan juga desanya 100%. Dan kemudian di anggota kelompok tani, kemudian gabungan Gapoktan gitu ya. Dan ini bisa Bapak Ibu tambahkan, pastinya sudah punya komunikasi dengan para petani terkait. Kalaupun para petani ini misalnya tidak memiliki HP ataupun HP-nya tidak dibuka siang hari, tidak apa-apa Bapak Ibu, informasi tetap disampaikan. Kalaupun tidak memiliki HP, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin keluarganya itu bisa ditambahkan dalam grup kita ya. Jadi kita sebarkan semua konten-konten positif mengenai Kementerian Pertanian ataupun mengenai pembangunan pertanian Indonesia ya, supaya kita lebih bisa mengamankan mengenai ketahanan pangan dan juga kebutuhan mengenai hasil-hasil pertanian untuk masyarakat umum. Nah, ini kondisi sekarang ya, secara geopolitik kita pasti Bapak Ibu juga sudah sedikit banyak sudah mengetahui, tapi Bapak Menteri juga sudah memberikan arahan dan juga sudah menyampaikan bahwa kondisi kita aman untuk 324 hari ke depan. Itu 2 hari yang lalu ya, hari Jumat atau 3 hari yang lalu hari Jumat ini sudah bisa aman, tapi kita tetap berproduksi. Jadi 34 hari ini akan bertambah terus sebagai sustainability atau menjadi sesuatu yang menjadi berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengamankan ketahanan pangan di Indonesia. Ini dari data yang telah disampaikan. Saya juga mendapat amanat, sebentar saya akan sampaikan, dari Pak Kapuslu untuk bisa memberikan data yang lebih penilaian gitu ya, di mana penilaian ini nilainya nanti untuk yang saya pindahkan dulu sebentar Bapak Ibu, untuk yang capaiannya kan tadi ada persentase ya. Nah, kalau capaiannya itu kurang dari 60% itu akan bernilai merah ya. Kalau capaiannya akan kurang, presentasinya adalah kurang dari 60% nilainya akan merah. Seperti itu. Nah, ini yang kita tidak harapkan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terus meningkatkan hasilnya ya. Tapi ini tetap menjalankan tugas-tugas yang lain. Kami harapkan Bapak Ibu tetap berkomitmen menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya, terutama tugas mengenai LTT. Jadi ini memang kita akan banyak bekerja melalui smartphone yang Bapak Ibu miliki. Sebentar, saya akan tampilkan yang sesuai dengan yang dihasilkan sebelumnya melalui daftar rekap tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini sebentar. Saya download dulu.
Dan Bapak Ibu, kami harapkan dari semua materi ataupun semua yang disampaikan ini nanti kami bisa menyampaikan juga sosialisasi ya mengenai aplikasi sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana atau memberikan tanya jawab ya kalau memang ada yang belum mengerti tentang aplikasinya. Ya, sebentar ini sudah bisa saya sampaikan. Oke. Ya, ini yang kita selalu ingatkan berkali-kali dan juga terutama Pak Kapus ya, Pak Kapus lu selalu ingatkan berkali-kali ya. Sudah terlihat ya Bu Febi ya? Sudah terlihat Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini adalah mekanisme ataupun skema dari Kompencapir Digital kita. Pasti Bapak Ibu sudah berkali-kali juga disampaikan bahwa ini adalah proses yang ya, di mana kita juga harus bisa meningkatkan semua kapasitas daripada penyuluh dan juga petani-petani di lapangan ya. Di sini kalau kita lihat dari Pak Menteri nanti akan menyampaikan pada eselon 1 atau tenaga ahli menteri, kemudian ada Biro KLI, Kapuslu ya. Teman-teman di Puslutan ini akan mengawal semuanya dan saya juga mendapatkan tugas dari Pak Menteri untuk bisa mengawal terkait dengan Kompencapir Digital ini. Kemudian WAG untuk KG1 sudah terbentuk yang untuk level provinsi, kemudian juga untuk kabupaten kota juga sudah terbentuk tapi masih belum 100% ya tadi kita sampaikan. Kemudian juga WAG kelompok 3 juga sudah terbentuk belum 100% juga dan kemudian di bawahnya WAG penyuluh. Nah, kalau kita lihat di sini penyuluh itu di data di sini ada tingkat kecamatan 5.829 BPP. Nah, ini bisa mengakses untuk melaporkan. Kemudian ada penyuluh 35.577 tingkat desa. Ini juga bisa mengakses untuk bisa melaporkan ya. Bapak Ibu, para Kelsi dan para Kaltimker mohon diajak semua penyuluhnya untuk bisa mengakses dan melaporkan dan juga mengajak semua kelompok tani dan kemudian petani dan anggota keluarganya ya misalnya ya dan kemudian juga tokoh masyarakat atau para ini apa ya pengajar ya ibu bapak guru ataupun dosen ataupun mahasiswa ya dan pelajar yang memang memiliki WA group WA ya ini bisa diajak dalam WA group ini Bapak Ibu sekalian ya dan juga yang masyarakat secara umum ya tetangga-tetangga kita juga bisa diajak. Tapi yang paling utama adalah petani-petani ini. Petani ini anggotanya ada 20 di dalam Simlutan ya, anggotanya 24.430.362. Namun kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada 36 ya, 36 lebih ya, ini hampir 37 penyuluh yang bisa mengakses laporan, berarti kita akan mendapatkan lebih dari 36 juta. Nah, ini sangat membahagiakan dan juga kita bisa menyebarkan konten-konten positif terkait dengan pembangunan pertanian Indonesia dan juga terkait dengan apa yang memang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi atau tidak semua konten-konten yang memang benar dan akurat dari Kementerian Pertanian ya. Jadi menghindari juga disinformasi atau kesalahan informasi. Nah, ini juga di sini nanti ada Brigade Pangan, anggotanya ada 4.409 dan 66.135 anggotanya ya. Jadi ini akan masif sekali informasi yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian hasil dari yang telah kami sampaikan, kami rekap ya. Nah, ini kami rekap dari tanggal 5 sampai tanggal 8 Maret. Jadi, alhamdulillah ini level kabupaten sudah 466 kabupaten atau 91%. Mohon bisa ditingkatkan, tapi ada beberapa yang masih merah ya, kita lihat yang masih merah. Jadi yang apresiasi untuk yang 100%, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, ini sudah bisa 100%. Nah, kita bahas dulu yang merah ya. Ada DKI Jakarta itu masih 50%, kemudian Papua Barat ini 29%, Papua Barat Daya 17%, kemudian Papua Selatan 25%, Papua Tengah 25%, dan Papua Pegunungan 25%.
Nah, kiranya bisa ditingkatkan hari ini ya. Kita harapkan hari ini bisa 100% Bapak Ibu. Recording Semangat-semangat in ya. progress. Kemudian juga untuk Kepulauan Riau ini 71% dan juga Papua 78%. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih banyak lagi ya. Dengan ketentuannya Bapak Ibu akan mendapatkan hijau kalau presentasinya itu lebih dari 80%. Kemudian kuning adalah 60 sampai 80% dan merah adalah kurang dari 60%. Ya Bapak Ibu. Nah, silakan ini tinggal beberapa provinsi kabupaten ya di beberapa provinsi lagi yang bisa ditingkatkan, terutama juga sebetulnya ada beberapa yang masih kurang dari 100% ya, seperti Sumatera Utara itu 85%, kemudian Riau 92%. Nah, Kepulauan Babel di mana saya juga di sana itu masih 96 karena ada satu Pangkal Pinang kemarin mungkin ada sedikit trouble tidak bisa mengakses. Jadi ini hari ini saya harap bisa 100% ya. Kemudian Jawa Barat 89%, Jawa Tengah 97%, dan Kalimantan Timur 90%, kemudian Sulawesi Utara 93%, dan Sulawesi Tengah 85%, kemudian Sulawesi Tenggara 94%. Nah, yang hijau-hijau ini juga lebih matang hijaunya menjadi 100%. Nah, yang merah-merah juga ditingkatkan. Ini saya pikir juga harus bisa ya, Bapak Ibu, para Katimker dan juga para Kelsi dan Katimker di semua provinsi dan kabupaten didorong ya supaya bisa dibentuk KG3 ini. Nah, KG4 masih banyak yang merah dan yang kuning Bapak Ibu. Untuk yang hijau saja ini bisa saya sebutkan mulai dari Jawa Timur itu 88%, kemudian Kalimantan Selatan 91%, kemudian Sulawesi Selatan 81%, dan Gorontalo itu 82%. Nah, selebihnya masih merah dan kemudian kuning ya. Namun ada beberapa yang paling minim ya, seperti di Papua, ini Papua Barat 3%, Papua Barat Daya 1%, kemudian Papua 30%, kemudian Papua Selatan 6%, Papua Tengah 5%, dan Papua Pegunungan 2%. Nah, ini satu lagi DKI Jakarta nih. Saya ada di Jakarta sekarang, tapi DKI Jakarta baru 7% dari kecamatannya ya. Nah, mungkin juga kecamatannya apakah itu juga ada persawahan, pastinya sudah yang didata adalah yang punya sawah ya. Nah, ini yang kita harapkan bisa ditingkatkan menjadi 100% Bapak Ibu, tetap semangat. Nah, kemudian di level desa, tentu saja di level desa ini sekarang masih merah semua. Ada yang masih minim sekali ya, 0,00 ini dari mulai Maluku Utara, di Papua Barat Daya, dan kemudian Papua Pegunungan ya, ada yang masih satu Papua Tengah. Kemudian juga di DKI ya, DKI masih minim sekali. Nah, Bapak Ibu silakan ditingkatkan ya di level desa. Wah, kalau misalnya Bapak Ibu para PPL ini lebih dari satu desa, tetap bisa digabung, tapi tetap dilaporkan desanya yang sudah masuk ya, supaya bisa ditambahkan di sini level desa itu sudah tercover gitu ya. Karena nama-nama desa yang ada ini sudah spesifik, jadi kita Bapak Ibu juga harus bisa melaporkan setiap desa walaupun punya satu WA group dalam desa tersebut ya. Jadi ini yang bisa kita tingkatkan, dan juga kita tetap semangat Bapak Ibu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang lainnya adalah pada forum ini Bu Feby, apakah sudah ada teman-teman tim yang akan sosialisasi aplikasi? Mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Feby untuk melanjutkan kegiatan. Sekali lagi semangat Bapak Ibu para penyuluh seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Intan. Mungkin kita cek dulu untuk tim digitalnya ya Bu ya. Ada apakah Arno ada hadir? Atau Pak Darwin mungkin ya, Pak Darwin. Atau boleh dari Bapak Darwin? Bisa ada tanya jawab nanti biar semuanya terselesaikan masalahnya hari ini ya, silakan. Baik. Selamat pagi Pak Darwin. Saya Mbak. Baik, Pagi. silakan Pak. Saya Mbak. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Balai Besar BRMP Bangka Belitung, Ibu Intan. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Pusat Pengembangan Pertanian. Bersamaan beliau izin sedang ada acara. Yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian di 38 provinsi, Ketua Tim Kerja di provinsi, dan Ketua Tim Kerja Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini barangkali kami ingin mensosialisasikan kembali. Sebelumnya sudah sering kita lakukan sosialisasi, barangkali ini mengingatkan kembali karena terkait informasi tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Balai, kira-kira di awal puasa Bapak Ibu memang diminta untuk memasifkan terkait penderasan informasi kegiatan Kementerian Pertanian yang semula melalui aplikasi e-Puslu oleh Bapak Ibu penyuluh, saat ini melalui platform WA Group secara berjenjang. Ini terkait pemantauan, Bapak Ibu melakukan share ke WA Group secara berjenjang, khususnya di tingkat lapangan. Bapak Ibu PPL yang memiliki WKPP sampai tingkat desa, ini diminta untuk menginput ke dalam aplikasi Klom Pencapir Digital dengan alamat survei.pertanian.go.id/Klom Pencapir Digital. Nanti barangkali di sosialisasikan oleh teman Putin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait user dan password yang digunakan pada aplikasi Klom Pencapir yang dijelaskan setelah ini, itu bersumber dari aplikasi e-Puslu. Jadi untuk meminimalisir ya Bapak Ibu terlalu banyak password, kami di tingkat pusat secara bertahap mulai menetapkan SSO ya, single menggunakan satu user yang bisa digunakan di berbagai platform aplikasi. Nah, ini salah satunya ditetapkan di aplikasi Klom Pencapir, Bapak Ibu, supaya tidak hanya password, Bapak Ibu nanti menggunakan NIP, berarti kalau di tingkat Recording BPP, stopped. Bapak Ibu PPL menggunakan NIP, lalu menggunakan password. Nah, titik kritis berikutnya Recording in setelah Bapak progress. Ibu login untuk wilayah kerja. Nah, ini sekali lagi sudah sering kami sosialisasikan, tapi pada kesempatan kali ini kami ingin mensosialisasikan kembali terkait bagaimana untuk memetakan wilayah kerja tersebut, karena wilayah kerja yang sudah dipetakan di aplikasi e-Puslu nanti digunakan dalam aplikasi Klom Pencapir Digital tersebut. Nah, ini sekali lagi pada kesempatan kali ini biar tidak salah kamar ya Bapak Ibu. Ini kritis, sensitif karena kami mendapatkan informasi saya di DKI tapi kok loginnya ke Aceh. Nah, ini tentunya secara bersama-sama kita cross check ya di aplikasi e-Pusluhnya melalui admin BPP, admin kabupaten kota, lalu provinsi, memastikan di setiap penyuluh PPL ini WKPP-nya dalam menentukan wilayahnya tidak salah kamar. Bu Neneng mungkin bisa bantu share screen. Sebentar. Yang tadi saya WA. Baik Pak, mohon ditunggu ya Pak Darwin. Iya. Ini nanti sambil menunggu share, yang bisa memetakan wilayah kerja Bapak Ibu karena jumlah desa yang ada di
Indonesia ini kalau kita cek sekitar 82.000. Nah ini Bapak Ibu tentunya dalam pemetaan wilayah kerja WKPP PPL ini berdasarkan SK. Nanti Bu Febi kali ya, kemarin kan sudah sempat disampaikan Bu Mugi Lestari, mengingatkan kembali, walaupun memang secara berjenjang sudah disampaikan, WKPP masing-masing penyuluh disesuaikan dalam aplikasi ePuslu. Nah, ini lanjut, next. Next. Nah, ini standar ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan HP ini atau laptop, Bapak Ibu bisa mengakses alamat ini. Next. Ini untuk penyuluh kalau melaporkan biasa ya. Nah, ini kita langsung saja back dulu, back. Maaf. Back, Mas Alam. Back. Nah, ini alamat yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini Bapak Ibu di bagian bawah bisa melihat. Ini Bapak Ibu untuk memetakan yang tadi. Jangan lompat dulu Mas. Maaf. Mas Alam. Oke, yang tadi mundur dulu. Itu loading Boleh ya. halamannya, halaman berapa Pak? Itu. Ini yang ini, halaman yang tutorial sebentar. Sedikit naikin dikit. Next, lagi next. Next, setelah halaman ini. Kok lompat? Oke, ini di tempat saya yang loading ya. Yang tadi halaman 2 mau nunjukin. Nah ya, ini alamat untuk mengakses admin yang bisa memetakan ini 2025.epuslu.id. Nah, ini langsung next, Mas. Next. Ini Bapak Ibu admin, login seperti biasa, ini sudah sering Bapak Ibu lakukan, langsung next. Nah, di menu dashboard dari admin BPP, admin kabupaten kota, admin provinsi, ini bisa melakukan pemetaan wilayah kerja. Lalu pilih menu daftar penyuluh. Next. Nah, lalu cara cepat ya Bapak Ibu, ini bisa difilter. Nanti tergantung loginnya. Ini kalau Bapak Ibu login sebagai admin BPP, Bapak Ibu berarti sudah secara otomatis terpaging hanya bisa mencek atau memetakan penyuluh yang ada di wilayah Bapak Ibu. Nah, ini ada kolom cari untuk mempercepat ya penyuluhnya. Kalau misalkan penyuluhnya banyak, Bapak Ibu tinggal ketikkan nama penyuluhnya. Next, lanjut. Misalkan contoh ini mohon izin kami menggunakan penyuluh dari Aceh, Bu Nelly, lalu klik ubah. Next. Belum tampil ya. Nanti setelah klik ubah, nah ini Bapak Ibu. Nah, ini ada titik kritis ya, Bapak Ibu. Ini kenapa ada 2? Di awal dibuat memang jumlah penyuluh dengan jumlah desa yang ada tidak berbanding lurus. Bapak Ibu 38.000 sedangkan jumlah desa kan 82.000. Nah, ini Bapak Ibu memang ada case-case tertentu ya. Kami juga memahami wilayah binaan Bapak Ibu misalkan ditempatkan 3 desa. Tapi wilayah LTT-nya
karena ada salah seorang penyuluhnya sakit, barangkali Bapak Ibu diminta mengcover. Tapi pada kesempatan kali ini kami tegaskan Bapak Ibu untuk wilayah binaan dan wilayah LTT ini berdasarkan SK Kepala Badan yang 2 minggu lalu sudah ditandatangani. Sekali lagi di kolom ini, di menu ini titik kritis ya dalam pemetaan antara wilayah binaan dan wilayah kerja LTT disamakan sesuai dengan SK yang sudah ditandatangani Ibu Kepala Badan. Ini memastikan supaya tidak ada yang salah kamar seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ini sudah di paging ya. Kalau Bapak Ibu sebagai admin BPP tentunya yang tampil hanya di desa kecamatan tersebut. Kalau Bapak Ibu ingin dipetakan oleh admin kabupaten, ini tentunya yang tampil desa di seluruh kabupaten tersebut. Ini kenapa kami turunkan, karena banyak ya desa yang harus dipetakan sehingga bisa dideliver penugasannya ke tingkat bawah dalam pemetaan ini, tentunya berdasarkan SK Ibu Kepala Badan. Next. Ini Bapak Ibu tinggal diketik ya. Kalau Bapak Ibu ini kita tampilan di layar, kalau Bapak Ibu mengetik ya salah satu desa di kecamatan Bapak Ibu, nanti dia secara otomatis tampil ya. Atau Bapak Ibu tinggal klik kursornya di halaman wilayah binaan, secara otomatis akan nama-nama desa di dalam kecamatan tersebut. Bapak Ibu bisa scroll, dipilih desa yang menjadi wilayah kerja Bapak Ibu. Next. Setelah dipetakan, nah ini bisa disimpan. Sekali lagi, ini menghindari kesalahan. Mohon secara berjenjang Bapak Ibu admin BPP ya, admin BPP atau koordinator BPP memastikan penyuluhnya di cross check. Ini di BPP bisa memetakan langsung penyuluhnya, lalu di kabupaten juga mengorganisir ya, memastikan wilayah kerja Bapak Ibu di aplikasi e-Pusluh tidak ada yang salah kamar. Next. Ya, barangkali itu kami merefresh kembali. Kira-kira 2 minggu lalu sudah kami presentasikan. Ini untuk memastikan ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi baru yang kira-kira 2 minggu disosialisasikan ke Bapak Ibu, untuk username, passwordnya berasal dari e-Pusluh. Nah ini Bapak Ibu sekaligus menginformasikan. Barangkali ada yang belum tersampai untuk loginnya dengan user dan password e-Pusluh. Jadi kalau ingin mengetahui, mengedit, tidak dari aplikasi kelompok capir, tidak ada halaman editnya, tapi merubahnya di aplikasi e-Pusluh. Begitupun juga wilayah kerjanya. Nah, ini kalau ada kendala, misalkan terjadi salah pemetaan wilayah yang di cross check, Bapak Ibu PPL secara berjenjang nih berkoordinasi dengan admin BPP kalau pemetaannya masih dalam lintas salah desa, masih dalam satu kecamatan. Tapi kalau Bapak Ibu terpetakannya atau pindah ke lain kecamatan, berarti Bapak Ibu PPL berkoordinasi dengan admin kabupaten. Kalau beda kabupaten, berarti Bapak Ibu secara berjenjang bisa berkoordinasi dengan admin provinsi. Barangkali waktu lagi memetakan karena banyak ya salah pemetaan, Bapak Ibu terpetakan di kabupaten yang bukan di wilayah Bapak Ibu barangkali, atau ada yang nama desanya mirip ya, misalkan nama di Indonesia kan nama desa banyak yang mirip, ternyata ini kecamatan yang berbeda. Barangkali itu dari kami, Bu Febi. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya, khususnya terkait permasalahan teknis pemetaan wilayah. Kedua, terkait permasalahan user password. Jadi kalau ada permasalahan tidak bisa login, pertama yang perlu di cross check memang di e-Pusluhnya.
Nanti kalau tidak bisa login juga barangkali nanti kami koordinasi lebih lanjut dengan rekan-rekan teman Pusdatin. Demikian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Darwin atas pelengkap informasi dari Kompencapir ini. Mungkin kita lanjutkan kembali untuk laporan apel pagi berikutnya dari tim PKP. Mohon izin Ibu Febi, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Febi? Merdu, bukan terdengar lagi, merdu. Yang saya hormati PLT Kepala Pusat Pemilihan Pertanian, yang saya hormati Ibu Kepala BPRMP Komisi Bahan dan saya hormati tim aplikasi Kompencapir Digital, hormati PLC Katinter dan KTU Dipusulkan serta kota, dan yang saya banggakan seluruh penduduk pertanian di Indonesia. Izin Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pemerasan informasi. Yang pertama adalah terkait link medsos yang pagi ini untuk bisa di LCS oleh Bapak Ibu, like, comment, dan share. Pagi tadi saya sudah share, ada 3 link medsos. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat dilakukan LCS. Kemudian Bapak Ibu untuk pelaporan LCS tetap dilaporkan di akun Epuslu. Baik, selanjutnya yang kedua adalah Bapak Ibu terkait Kompencapir Digital, pelaporannya tetap yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Darwin di aplikasi Survei Petani Indonesia yang menggunakan juga akun Epuslu untuk akses username dan passwordnya. Yang melaporkan izin Bapak Ibu mulai dari koordinator BPP, kemudian penyuluh penyuluh yang memiliki wilayah binaan tingkat desa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan izin Bapak Ibu, tolong untuk penginputan datanya diingatkan kembali untuk LC Katinter juga untuk memantau bahwa jumlah WAG adalah jumlah WAG yang dibentuk oleh penyuluh tingkat kecamatan tersebut. Misalkan dia membuat dalam satu desa satu WAG, artinya dia melaporkannya satu. Karena anggota dan kemudian yang dilaporkan juga jumlah anggota dari masing-masing WAG tersebut berapa jumlahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, izin terkait pelaporan tanggal 8 Maret, mohon bantu Mas Alman di share screen PPT tadi. PPT. Iya, iya. Ya, diperbesar aja. Nah, izin tadi yang disampaikan oleh Bu Intan adalah progres dari tanggal 5 sampai 8 Maret. Sedangkan untuk progres tanggal 8 Maret kemarin izin Bapak Ibu masih ada satu provinsi yang belum melaporkan yaitu Papua Barat Daya untuk kemarin. Sedangkan kabupatennya adalah 449, kecamatan 3.550 dan 16.482 untuk desanya. Izin, selanjutnya, slide selanjutnya. Slide 2. Nah, saya juga memberikan apresiasi kepada semua pihak, baik LC Katinter yang mendorong serta seluruh penyuluh pertanian yang melaporkan perkembangan pemerasan informasi melalui Kompencapir Digital dari mulai tanggal 4 dan terakhir tanggal 8. Peningkatannya signifikan Bapak Ibu, dan kami harap tetap didorong Bapak Ibu untuk semua provinsi melaporkan secara rutin tiap hari Bapak Ibu, sehingga update data bisa disampaikan kepada kami. Jadi Bapak Ibu, update data adalah pertambahan jumlah anggota WAG-nya, serta kabupaten atau kecamatan yang belum melaporkan di hari-hari sebelumnya segera melaporkan. Baik, selanjutnya Mas Alman. Ini saya sampaikan kabupaten kota
pada tanggal 8 Maret masih ada 65 kabupaten kota yang belum melaporkan terkait pelaporan hasil pembentukan WAG Kompencapir Digital. Mohon bantuan Kelsey Katinker di kabupaten dan di provinsi yang kami cantumkan datanya di apel pagi ini untuk segera menindaklanjuti permasalahannya di mana kenapa penyuluhnya belum melakukan pelaporan. Baik, selanjutnya. Ya, ya. Baik, itu saja yang ingin saya laporkan terkait pelaporan kelompok Capir Digital. Bapak Ibu mohon dapat didorong kembali semua kabupaten kota yang masih belum melakukan pelaporan terkait kelompok Capir Digital. Apabila ada permasalahan akun tidak bisa login terkait pelaporan kelompok Capir Digital, mungkin seperti yang disampaikan Pak Adamlin, mungkin bisa koordinasi dengan admin Kepuslu provinsi yang telah ditunjuk oleh pusat, izin Bapak Ibu, sehingga nanti apabila ada perbaikan data, ada perbaikan wilayah kerja bisa dibantu oleh admin Kepuslu provinsi. Sebelum apabila masih ada masalah baru akan di backup oleh tim admin Kepuslu di pusat, yaitu Pak Tim. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apabila ada yang belum mengirimkan rekap data akun Medsos, mohon dapat segera menyampaikannya. Sampai tadi malam datanya yang sudah masuk kami baru 33.000 penyuluh yang mengirimkan data rekap akun Medsos beserta jumlah followernya, dan bisa diupdate Bapak Ibu jumlah followernya apabila sudah ada peningkatan dari pelaporan terakhir. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kami sampaikan kembali untuk jangan lupa tetap melaporkan terkait HPP DKP dan HPP Jagung di laporan P. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mengingatkan kepada semuanya, arahan pimpinan Bapak Ibu, pelaporan diseminasi informasi di akun Kepuslu tetap dilaksanakan untuk LCS. Kemudian juga tetap Bapak Ibu penyuluh pertanian di tingkat kecamatan untuk melaporkan ke WAG dan jumlah anggotanya di aplikasi Kemencapir Digital. Baik Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febi. Mari kita lanjutkan untuk informasi berikutnya dari Manijin Ibu serta Lina. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Febi untuk waktunya. Yang terhormat Ibu Intan Rahayu, Kepala Balai Besar RMP Bengkulu, Bangka Belitung, kemudian juga para Kelsi dan Katinker penyuluhan di seluruh Indonesia, para Kelsi pusat. Terima kasih waktunya. Saya tidak akan banyak untuk menyampaikan hal-hal di pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan 8.56. Cuman yang penting Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua penyuluh di seluruh Indonesia, kami informasikan bahwa absensi melalui manual, melalui aplikasi SID itu sudah tidak diberlakukan lagi. Namun Bapak dan Ibu sudah mulai hari ini menggunakan absensi siaga tani. Kemudian yang kedua, untuk wilayah binaan para penyuluh pertanian, mulai hari ini sudah tidak ada yang bergerak dan silahkan menempati posisi masing-masing dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Dan yang ketiga, bagi para P3K yang belum bisa melakukan absensi di siaga tani, tolong pilih poligon dengan nama sementara. Kalau poligonnya belum muncul, like out, kemudian login ulang. Jadi sampai poligonnya muncul ya Bapak dan Ibu, insya Allah bisa. Nanti kalau belum bisa silahkan menyampaikan kepada Kelsey masing-masing. Itu saja Mbak Febi yang pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada para penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Mulai hari ini sudah tidak ada lagi SID ya, langsung menggunakan siaga tani. Dan sepertinya Mas Darwin
di sebelah kiri di kolom chatting itu banyak yang menanyakan tentang wilayah binaan yang lebih dari satu. Tolong nanti dijelaskan secara tertulis boleh. Demikian Mbak Feby atas waktunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina untuk informasi pada pagi hari ini. Mohon izin untuk Bapak Darwin, apakah masih ada tambahan dari Pak Darwin atau dari Pak Dedi? Bisa dijawab dulu Pak Darwin untuk yang beberapa pertanyaan itu di chat room ya. Silakan. Ini yang mana ya? Sebentar. Baik, izin Bapak Ibu untuk penyuluh scroll dulu ya. Ini pertanyaannya mengarah ke Epuslu atau ke aplikasi untuk kelompok pencapir digital. Kalau di Epuslu Bapak Ibu sudah didesain, memang Bapak Ibu bisa ditempatkan atau dipilih lebih dari satu wilayah kerja. Dan mungkin tadi bisa di-share lagi ya. Ini mungkin Biar Pak kebayang. Darwin, jadi ada beberapa Mbak, Bu penyuluh Neneng itu. bisa di-share lagi Bu Neneng? Ya Pak Darwin, ya ada beberapa penyuluh atau Bu Feby ya, ada beberapa Sebentar, penyuluh yang ya. memiliki lebih dari satu wilayah kerja desa. Nah ini pelaporannya atau WA grupnya kan digabung gitu Ya ya. Bu. Nah tapi nanti tetap dilaporkan per desa, tetap dilaporkan per desanya ya. Atau seperti apa? Silakan nanti Pak Darwin Ya. jawab. Ya, bentar ya, saya lagi download. Kalau izin Bu, kalau di aplikasi Epuslu tidak ada masalah ya. Bapak Ibu bisa dipetakan lebih dari satu desa, tapi memang menginputnya secara Recording bergilir, stopped. dipilih dulu Recording in desa progress. awal, misalkan Bapak Ibu lebih dari satu ya, misalkan 3. Yang diinput tentunya desa pertama dulu. Kalau di Epuslu dipilih, lalu dimasukkan wilayah kerja, realisasi LTT-nya. Kalau di kelompok pencapir, pengetahuan saya sama seperti hal tersebut, seharusnya relate ya. Kalau di Epuslu-nya ada 3, di aplikasi kelompok pencapir digitalnya juga ada 3 desa. Berarti Bapak Ibu 3 kali menginput dengan variabel data yang sama ya. Masalah ditanyakan jumlah berita yang desiminasikannya berapa, lalu jumlah WAG petaninya berapa, lalu total petani dalam WAG tersebut berapa ya, kalau tidak salah. Ini berarti kalau misalkan 3 tadi, berarti Bapak Ibu pilih desa awal, lapor, balik lagi, pilih desa berikutnya, lapor, lalu pilih desa ketiga, lapor. Barangkali itu Bu Balai, izin. Ya, jadi tetap saja nanti desanya tetap terikut ya. Desanya tetap terikut, lapor, terikut, lapor, terikut, lapor. Walaupun dalam satu WA ya Pak Darwin ya. Ya, betul Bu. Jadi petani Walaupun harus dalam tahu. satu WA, tapi Bapak Ibu tetap melaporkan per desa karena di sistemnya harus sudah di paging ya, itu per kamar per desa. Walaupun di WAG-nya Bapak Ibu
dalam satu WAG ya. Kan kemarin kalau saya lihat dari catatan Pak Kapus barangkali digabung total anggota satu desanya, tapi kalau itu masih dalam satu desa ya. Tapi kalau sudah beda desa, itu Bapak Ibu kalau di aplikasinya harus diinput ulang. Kalau di WAG-nya memang di total, sepengetahuan saya sesuai dengan form inputnya ya. Ya, mudah-mudahan untuk beberapa PPL yang kemarin masih ada perbedaan-perbedaan wilayah kerja, ini bisa diselesaikan, sudah diselesaikan ya Pak Darwin ya? Iya, seharusnya sudah Bu. Sudah ya, oke. Jadi memang PPL yang bisa memasukkan laporannya adalah PPL koordinator BPP, kemudian juga PPL di bawah ke desa ya, penyuluh desa. Jadi ini yang Iya, tadi yang kami PPL sampaikan. Nah ini juga PPL yang memiliki target minimal 1.000 petani itu silahkan nanti anggotanya itu bukan hanya petani ya, bukan hanya petani tapi keluarga tani, kemudian juga mungkin ada pengajar gitu ya, dan tetangga-tetangga kita di masing-masing wilayah, dan juga dari masing-masing ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, PPL ini juga sebagai admin di grup tersebut harusnya bisa juga memberi semangat gitu ya, memberi semangat ataupun menyampaikan informasi-informasi yang baik sekali di lingkungannya ya. Jadi informasi yang sudah disiapkan juga termasuk informasi positif di lingkungannya yang memang sebagai prestasi untuk kita semua gitu ya. Jadi di sini kita harus ada admin gitu dalam satu WA group itu ya, Bapak Ibu PPL yang menjadi admin supaya mereka tetap stay di sana dan memberikan informasi-informasi yang memang ajak ngobrol atau bicara atau seperti apapun untuk para petaninya ya yang ataupun anggotanya. Nah, ini supaya bisa lebih semangat lagi gitu ya. Nah, jadi 1.000 itu bukan niscaya. Jadi memang kalau kita lihat dari Bapak Ibu semuanya ada 36.000 ya, sementara petani juga jutaan. Nah, nanti bisa petani sekitarnya mungkin bisa ditambahkan, tapi selain itu ada keluarga tani, kemudian juga ada masyarakat sekitarnya, terutama tokoh masyarakat gitu. Jadi para PPL itu punya peran yang sangat penting sekali untuk memberikan destinasi terkait dengan pembangunan ataupun informasi-informasi positif dari pertanian Indonesia gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu dikomunikasikan. Jadi jangan hanya di-sharing saja tapi ada komunikasi gitu ya. Komunikasi ya, silakan. Seperti itu mungkin Pak Darwin masih ada lagi? Silakan. Izin Bu, cukup dari saya. Ya, cukup ya. Ya, saya sepertinya cukup, sudah jam 9. Bisa Bu Febi, silakan. Baik, terima kasih Bu Intan dan juga Pak Yusuf Darwin yang sudah memberikan tambahan informasi terkait teknisnya. Dari itu kita sudah mendengarkan banyak informasi pada apel pagi hari ini. Marilah kita akhiri apel pagi pada hari ini. Semoga kita semangat terus untuk melakukan segala kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia